iblis itu makhluk Allah yang dilaknat. Nabi Adam itu atuknya kita. Nabi Adam ini atuknya kita. Jadi makanya walaupun kita seperti ini, kalau dibilang orang jelek kau nggak usah sakit hati. Dibilang orang jelek, walaupun jelek-jelek ini keturunan Nabi. Jadi nggak usah langsung minder kalau ada dibilang orang jelek kau. Biarlah jelek-jeleknya keturunan Nabi, keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nah, apa di dalam kitab ini dikatakan iblis itu celaka karena melakukan 5 hal, sedangkan Nabi Adam alaihissalam selamat dan bahagia karena melakukan 5 hal. Iblis celaka karena yang pertama, lam yukirro bizambi. Celakanya iblis karena tidak mau mengakui dosanya. Sedangkan Nabi Adam selamat dan bahagia, aqarra bizambi, mengakui dosanya. Jadi iblis celaka itu karena tak pernah dia mau mengakui dosanya. Nah, kita jangan punya sifat kayak iblis ini, tak pernah mau mengakui dosa, tak pernah mau bertaubat kepada Allah. Nabi Adam diakuinya dosa, mengaku dosa. Kita kaji dulu iblis ini di dalam sebuah riwayat dan di dalam Al-Quran juga sudah di dalam tafsir dikatakan iblis ini sebelum dia diusir dari surga, ini makhluk Allah yang taat beribadah, setiap hari beribadah, tak pernah lelah itu iblis beribadah. Iblis ini dari golongan jin yang bernama Ajazil, tinggal di dunia ini. Lalu dia beribu tahun beribadah, diangkat Allah ke langit. Beribu tahun lagi ibadah, naik lagi ke langit sampai dia ke surga. Iblis. Dan sampai dalam sebuah riwayat karena ketaatannya iblis ini, kesolehannya iblis ini, Ajazil ini, sampai sebahagian malaikat itu berguru kepada Ajazil. Ada dalam sebuah riwayat dikatakan pernah Allah berfirman bahwa suatu saat nanti ada hambanya itu yang ingkar kepada, bahwa suatu hari nanti ada hambanya itu yang tidak taat lagi kepada Allah. Sudah ngasih kode sebenarnya. Semua makhluk langit itu ketakutan, termasuk para malaikat. Takut dirinya itu yang nanti ingkar kepada Allah, kafir kepada Allah. Sampai-sampai ada para malaikat yang meminta doa suwun kepada Ajazil, minta doa, ya Ajazil, kau mintakan kepada Allah jangan sampai diriku yang disebut Allah itu nanti menjadi kafir. Sampai sebegitu malaikat ketakutannya, minta doa kepada Ajazil. Didoakan Ajazil, tapi ada satu yang ada sedikit rasa sombongnya Ajazil ini. Dia nggak pernah merasa dirinya itulah nanti yang akan ingkar sama Allah. Dia merasa karena dia sudah soleh, sudah taat, sudah tingkat tinggi amal ibadahnya itu, dia merasa bukan dirinya, nggak mungkin diriku. Hati-hati. Kita punya beramal soleh itu jangan sampai ada merasa seperti itu, diri yang paling mulia, akulah yang paling mulia. Ini penyakit Ajazil, ini penyakit
Jadi semua malaikat yang datang itu minta doa, didoakannya, tapi dia nggak pernah minta ya Allah janganlah sampai diriku, nggak pernah. Sampai Allah menciptakan manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Diajak diskusi para malaikat dan seluruh makhluk di langit. Allah hanya masih ngajak diskusi. Allah yang punya alam ini mau menciptakan manusia, dikumpulkannya para malaikat, diajak diskusi. Diskusi saat itu Allah hanya meminta pendapat, bukan meminta keputusan. Keputusan tetap di Allah. Jadi kalau berorganisasi itu seperti itu, ketua harus mengajak diskusi anggotanya. Keputusan mutlaknya itu memang nanti di ketua. Kalau ketika terjadi perdebatan, itulah fungsi ketua. Jadi Allah itu mengumpulkan para malaikat, sebenarnya sudah diajarkan mengumpulkan para malaikat bukan minta pendapat keputusan mutlak, enggak. Allah ingin menunjukkan kebesarannya dan minta pendapat mereka. Aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Itu kita lah. Lalu malaikat dikasih pendapat dalam Al-Quran Tuhan. Wa nahnu nuqaddisu lak wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Untuk apa Bapa ciptakan ya Allah, sementara kami sudah setiap hari bertasbih memujimu, bertasbih kepadamu, sementara mereka nanti akan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Malaikat dia tahu bagaimana watak manusia. Mereka nanti berbuat kerusakan, saling membunuh, sementara kami sudah setiap hari bertasbih kepadamu, memujimu. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kau ketahui. Nah, setelah Nabi Adam diciptakan, terbentuk dan diisi ilmu pengetahuan, disuruhlah seluruh makhluk yang ada di langit itu untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Lalu iblis diusir dari surga. Nah ini jadi pelajaran sama kita. Iblis diusir dari surga karena enggak taat perintah Allah. Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam, tapi iblis enggak mau karena sombong. Untuk apa aku sujud kepada Adam? Dia baru diciptakan. Aku sudah ribuan tahun diciptakan. Dia diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api. Lebih mulia aku daripada Adam. Untuk apa aku sujud kepada Adam? Diusir dari surga. Tapi ketika mau diusir dari surga, iblis minta satu dispensasi. Ya Allah, aku kau usir dari surga. Jangan engkau matikan aku sampai hari kiamat, agar aku bisa menggoda anak keturunan Adam. Karena gara-gara Adam aku diusir dari surga. Silahkan kau kabulkan permintaanmu, tapi kau ingat, kau tidak akan bisa menggoda hamba-hambaku yang beriman dan bertakwa. Makanya Allah selalu mengingatkan sama kita dalam Al-Quran, innahu lakum aduwwun mubin. Bagi kamu iblis itu adalah musuh kamu yang paling nyata. Jadi musuh kita itu iblis. Diusir dari surga karena diperintahkan Allah untuk sujud kepada Adam, tapi iblis tak mau karena sombong. Tapi parahnya sekarang, orang sekarang, manusia sekarang, ada sebagian enggak kita di sana, udah tak pernah dia masuk surga. Jangankan masuk surga, tak pernah mencium bau surga. Belagak sombong, tak mau sujud kepada Allah. Padahal Allah memerintahkan sujud kepada Allah. Kan itu perintahnya. Manusia ini disuruh
diperintahkan sujud kepada Allah yang menciptakan kita. Tapi banyak manusia nggak mau sujud kepada Allah. Iblis itu disuruh sujud kepada Adam, iblis nggak mau. Yang disuruh itu sujud kepada manusia, Adam. Tapi karena perintah Allah tak mau dia. Salah juga itu adalah salah. Apalagi ini ada manusia disuruh sujud kepada Allah yang menciptakan dirinya untuk sujud kepada Allah, tapi tak mau dia sujud kepada Allah. Nah itu di mana lebih parah. Dan jadi tak pernah iblis itu mengakui dosanya. Dia diusir dari surga itu tak pernah diakui dosanya, bahwasanya itu salahnya dia nggak mau taat perintah Allah. Dia hanya mengakui bahwa itu salahnya Adam. Kenapa Adam diciptakan? Sementara Nabi Adam selamat karena mengakui dosanya. Ya Allah, ketika Adam mendapatkan cobaan, jadi ketika Adam diciptakan, silakan kau tinggal di surga ini, gunakan fasilitas ini, fasilitas yang ada di surga ini. Dalam sebuah pendapat ulama sepakat bahwa Nabi Adam itu tinggal di surga yang akan kita tempati nanti. Surga yang akan kita tempati, bukan surganya Nabi Adam lain, surganya kita nanti lain, ya surganya itu. Jadi surga dan neraka